Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamikum. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada kelas malam ini ya. Kita akan mulai dengan tema Hari Kemenangan. Sebelum kita awali kelas kita malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Itu dipencet aja gitu. Supaya apa yang kita dapat malam ini bisa lebih bermanfaat dan berkah. Berdoa, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya rahman. Monggo, Kang. Wah, banyak. Ini ya. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita coba ini apa namanya itu. Ini kan biasanya kalau hari Lebaran tuh saya masih ingat kalau dulu di kampung tuh dari pagi sampai tengah malam tuh keliling terus. Pulang-pulang rumah itu udah tepar gitu ya. Ada dua teparnya itu, tepar karena lelah dan tepar karena kenyang gitu ya. Itu teringat betul kalau Lebaran kayak gini. Ini dari pagi sampai jam 10 malam tuh keliling terus. Udah punya list. Nah ini berangkat dari situ ketika ditawarin Mas Jamim apa enggak enak dibikin kelas. Nah itu bagus tuh ya. Biar paling tidak ada shifting energi, jadi biar fisik kita tidak kelelahan itu perlu tambahan dari energi batin gitu ya. Jadi saya kira kalau hanya mengandalkan energi fisik tetap lelah gitu ya, tetap kelelahan. Oke, malam ini kita coba tadi sambil di perjalanan tuh nyari-nyari gitu ya. Akhirnya coba kita bahas soal hari kemenangan gitu ya. Hari kemenangan. Mari kita lihat. Jadi dari kemarin sih kita sudah definisikan ya tentang hari kemenangan itu. Sesuatu kemenangan itu artinya kita punya definisi dia tentang pertumbuhan gitu ya. Jadi sesuatu yang bertambah dalam dimensi waktu kita selalu menyebutnya tumbuh gitu ya. Jadi yang bertambah dalam dimensi waktu kita sebutnya tumbuh. Nah, kemenangan ini kita menyebutnya tumbuh. Bukan tambah gitu kan. Kan ada bertumbuh lain dengan bertambah gitu ya. Bertambah itu sesuatu yang jadi dalam dimensi materi, dimensi ruang ya. Dalam dimensi ruang itu kalau dia berubah, dia bertambah. Jadi sebenarnya tumbuh atau tambah itu terkait dengan sifat perubahan ya. Jadi tumbuh atau tambah ini terkait dengan sifat perubahan. Tinggal kalau yang berubah itu dalam dimensi waktu, ya tumbuh. Kalau berubah dimensi ruangnya, dia bertambah. Ya kan? Artinya kalau tumbuh itu sesuatu yang berubah, kalau secara matematis, ini dia bersifat vertikal gitu ya. Kedalaman
namanya tumbuh itu kan ke atas ya. Sehingga kedalamannya itu yang berubah. Sementara kalau pertambahan itu bukan kedalaman yang berubah, tetapi luas. Ya kan? Luasnya yang berubah. Jadi yang perubahan yang sifatnya vertikal itu namanya tumbuh, sementara perubahan yang bersifat horizontal namanya tambah. Ya. Itu dulu yang paling pokok gitu. Ini kan saya kira sudah pernah kita bahas sifat perubahan itu ada change, ada transform gitu ya. Namanya perubahan secara vertikal itu yang kita sebut tumbuh, dia adalah bisa kita gambarkan seperti perubahan dari biji menjadi batang gitu ya. Perubahan yang semacam itu yang disebut tumbuh. Ya kan? Sementara perubahan yang tambah itu berarti kan bijinya itu ditambah, dia bertambah jadi 2, bertambah jadi 3, bertambah jadi 4 gitu ya. Jadi katakan ini biji, nah dia bertambah begini. Tetap saja jadi biji, jumlahnya yang bertambah. Sementara kalau tumbuh itu dari biji jadi batang ya. Seperti itu. Seperti itu. Lalu kemudian karena hari raya Idul Fitri itu ya adalah hari kemenangan, maka ini kita mesti pahami ini adalah hari pertumbuhan gitu ya. Bukan hari pertambahan ya. Ini sangat penting karena kalau kita tidak mampu membedakan mana pertumbuhan, mana pertambahan itu, ya kita merayakan Idul Fitri itu dalam keadaan terindoktrinasi begitu ya, terdoktrin gitu. Kita tidak mengerti sifat perubahan yang kita rayakan ini. Itu kan parah kalau sampai seperti itu ya. Sebagai seorang individu sebagai sebuah bangsa atau sebagai sebuah umat begitu ya. Kita merayakan tapi tidak mengerti esensi dari perayaan itu, yaitu kita menjadi boros ya, menjadi boros. Lalu kemudian ini kan mesti kita hubungkan gitu ya. Mesti kita hubungkan antara setelah tumbuh itu apa yang terjadi dalam kehidupan gitu ya. Jadi kan tumbuh itu tadi secara vertikal ya, kedalaman batin kita ya kan. Itu kan yang berubah. Setelah kedalaman batin berubah, kemudian kita melihat kembali kehidupan itu, maka mestinya kan kehidupan itu tidak berubah. Yang berubah kan batin kita gitu kan. Mestinya kita kembali menjalani kehidupan itu dengan penuh playfulness gitu. Ya kan? Penuh playfulness. Jadi ciri kalau kita menang itu ya playfulness. Tidak play stress gitu ya. Kan ada stressfulness gitu ya. Ini yang harus menjadi
sikap, kan begitu ya. Sikapnya itu adalah setelah kesadaran tumbuh, sikapnya mestinya playfulness. Ya kan? Sikapnya mestinya playfulness. Jadi hari kemenangan itu, hari pertumbuhan itu artinya level kesadaran dirinya mengalami transformasi, ya dah. Jadi kita coba hari kemenangan ini artinya hari di mana level of consciousness kita dia tumbuh, ya. Hari di mana LOC naik. Jangan sampai yang naik tensi gitu ya. Hal-hal yang fisikal. Kolesterol, kelelahan naik, ya toh? Apalagi yang biasa naik di hari lebaran itu. Berat badan itu yang penting sekali ya. Berat badan gitu ya. Cuci piring ya, waduh. Sampah naik. Iya, apalagi? Iya, sampah naik. Itu hari kemenangan atau hari perbudakan begitu? Iya. Ini khawatir saya ini. Justru hari kemenangan tuh menjadi tampak seperti hari perbudakan gitu ya. Bertambah beban jiwa kita. Ya tuh. Macet di mana-mana. Terus apa lagi? Macet di mana-mana, kemudian saldo mulai berkurang gitu. Ya tuh. Jadi habis lebaran tuh bukan playfulness, yang ada itu play stress sambil tengok kiri kanan mana kira-kira yang diutangin gitu ya. Ya ini kita kuliah malam ini kita lihatnya itu refleksi budaya ya, secara budaya. Malah double gitu ya. Permintaan THR gitu ya. Ya. Jadi ini kita benar nggak sih ini hari kemenangan ini? Ya, benar nggak sih? Di kampung saya justru setiap habis selesai lebaran, permintaan obat penurun tekanan darah itu naik gitu. Karena orang kemudian ugal-ugalan makan daging gitu ya. Santan, terus apa lagi itu? Dan biasanya banyak yang jadian nih lebaran kayak gini. Kacang. Iya kan? Saya masih ingat betul tuh. Saya itu kan waktu sejak SMP lah ya. Lulus SD saya itu enggak pernah lagi di rumah. Jadi saya ke rumah om begitu sampai SMA gitu. Saya di kota. Jadi kalau pulang tuh lihat-lihat gitu ya. Mana yang sudah cantik istilahnya tuh. Hal-hal semacam itu gitu. Sampah petasan ya. Sampah petasan yang meledak gitu ya. Apa itu yang kita bisa sebut hari kemenangan gitu ya? Kayaknya enggak. Ya nggak apa-apa. Ya kita mulai dari komunitas kita dulu. Refleksi hari kemenangan itu ya. Jadi hari kemenangan itu hari di mana LOC itu naik. Ya toh? Lalu kemudian ciri LOC naik itu adalah perubahan sikap. Ya kan? Jadi ada level of consciousness itu menuntun pada perubahan sikap. Nah, di dalam ilmu biologi ya, biologi baru, justru perubahan sikap batin, sikap mental itu mengubah perilaku fisik gitu ya, mengubah perilaku individu, juga mengubah perilaku sel gitu ya. Coba teman-teman baca biologi of belief itu, bahwa perubahan perilaku sel itu karena perubahan sikap. Ya kan, perubahan sikap.
ada hal yang yang kita lihat di dalam masyarakat dalam perayaan Hari Kemenangan ini terprogram untuk boros, ya kan? Hari Kemenangan artinya program pemborosan gitu. Wah, ini secara kolektif ini kan, program pemborosan. Sehingga habis Lebaran itu stres pasti. Karena pemborosan itu kan upaya untuk menghabiskan sumber daya terbatas dengan sumber daya terbatas kita habiskan itu secepat-cepatnya kan, cepat-cepatnya. Ini program pemborosan ini kolektif ini, ya, kolektif. Dan itu bukan hari kemenangan sebenarnya, hari kebangkrutan gitu ya, hari kebangkrutan. Habis Lebaran itu coba kita lihat kalau di mal-mal itu biasanya yang mengajukan kredit itu bertambah, ya kan? Itu bertambah. Memang ini harus kita sadari gitu ya, harus kita sadari. Ya, setahun sekali secara nasional kita harus cepat-cepat gitu ya. Harus setahun sekali pemborosan itu ya dilakukan. Sehingga memang kita sebenarnya tidak pernah tumbuh. Ya, tidak pernah tumbuh itu. Sebagai individu, sebagai bangsa juga tidak tumbuh. Jadi apa yang kita rayakan gitu ya, itu kita coba kritisi gitu. Kita coba kritisi. Nah, jadi mestinya kan setelah kemenangan itu sikapnya mesti sikap playfulness gitu ya. Playfulness itu kan kalau juhud itu modal sedikit, produktivitas banyak. Nah, kalau playfulness itu produktivitas banyak, tetapi tidak stres gitu. Produktivitasnya banyak, tapi tidak stres. Ya kan? Jadi, itu kan berarti sangat efektif ya, dan efisien gitu ya. Kita setelah hari kemenangan itu, kita menjadi efektif dan efisien gitu ya. Lalu tujuan efektif efisien itu apa sih? Tujuan efektif dan efisien itu kan kita punya waktu hidup kan begitu. Waktu hidup. Dalam waktu hidup ini kan kita ada istilahnya itu ada waktu menikmati hasil secara maksimal itu kan. Ada waktu menikmati hasil secara maksimal. Jadi playfulness itu bekerjanya sedikit, tapi hasilnya itu hasil maksimalnya itu nikmat maksimalnya itu panjang gitu. Jadi kerjanya sedikit, tapi nikmat maksimalnya itu panjang. Ya, ciri kemenangan semacam itu. Ada yang disebut dengan waktu nikmat maksimal gitu ya. Nikmat maksimal. Nah, kalau kita lihat masyarakat kita kerjanya yang panjang, menikmatinya itu enggak ada lagi gitu. Pas pensiun stroke. Itu saya sendiri melihat semacam itu, menangnya itu di mana? Nggak menang lah, saya kira. Kalau bisa bikin bikin opor itu belum tentu ukuran menang gitu ya. Bisa bikin opor, bisa apa lagi? Bisa bikin kue nastar, putri salju, putri duyung, apalagi ini. Ya, itu bukan ukuran kemenangan gitu.
Bukan itu kan ukuran kemenangan. Mestinya kemenangan itu adalah bertambahnya waktu nikmat maksimal dalam hidup gitu ya. Waktu nikmat maksimal. Misalnya, oke, kerja kita cukup 10 tahun, katakan umur 63, 50 tahun tuh nikmat maksimalnya aja dari kerja 10 tahun. Ada teman saya gitu, terus kerja apa Bang Ngepet? Bukan gitu. Itulah tantangan tantangan untuk playfulness gitu kan. Playfulness. Itu. Ya, jadi ini mari kita selama hari Lebaran ini ya. Hari Lebaran, hari kemenangan ini kita coba melakukan refleksi ya, refleksi secara pribadi maupun secara budaya gitu. Benar nggak sih sebenarnya hari kemenangan ini gitu ya? Kita betul-betul mendapatkannya. Cirinya adalah sikap terhadap dunia itu jadi playfulness gitu ya. Jadi itu oke. Tapi memang kalau menurut pengalaman saya memang ada playfulness-nya gitu ya. Tapi tidak lama setelah itu stres. Kita kembali stres lagi gitu. Nah, kemenangan yang sebentar itu mestinya dicatat gitu ya. Dicatat lalu kita pelajari apa yang merampas ya tuh. Apa yang merampas kemenangan kita itu. Ya kan? Itu saya dari dulu itu saya memperhatikan itu gitu. Jadi karena saya itu dari SMP itu udah pindah, sebenarnya jarak dari rumah om saya ke rumah ibu saya itu ke rumah keluarga ayah ibu saya itu paling hanya sekitar 10 kilo. Tapi sama om saya itu enggak boleh pulang gitu. Kecuali hari Lebaran itu pun hanya 3 hari gitu. Udah lebih 3 hari itu udah cepat balik gitu. Jadi waktu itu yang saya tunggu-tunggu itu adalah momen mau pulang itu gitu ya. Betul-betul kayak merdeka gitu ya. Playfulness, enggak ada rutinitas, enggak sekolah kayak itu. Enggak mikirin prestasi, enggak mikirin PR gitu ya. Ya saya mendapatkan playfulness-nya itu justru pas mau pulang itu, tapi setelah mau balik lagi gitu stres lagi gitu. Stres besar karena tamu banyak ya kan. Kebetulan kan rumah om saya pejabat begitu, jadi tamunya banyak dari pagi sampai ini tuh ladenin ya kan, ladenin nggak berhenti. Kalau di keluarga om tuh kalau kita bikin kue itu dari Idul Fitri sampai Idul Adha itu udah habis-habis kuenya tuh. Iya, iya, seperti itu Pak ininya, aduh, stresnya itu ya. Kuenya itu pokoknya dari bikinnya itu 10 hari sebelum Lebaran gitu ya, itu sampai Idul Adha udah habis. Saking banyaknya gitu. Jadi, tapi memang waktu playfulness-nya itu ketika hari pertama ya, hari pertama itu, karena saya pulang ya nggak ada beban gitu, saya bisa bebas tidur gitu ya. Kayak playfulness tuh tidak ada target apapun sebenarnya. Ya. Ciri playfulness tuh nggak ada target, tapi terus tumbuh gitu ya. Jadi kalau ada target itu pasti tidak ada playfulness gitu, pasti ada tekanan di sana, pasti ada tekanan. Jadi ini mari kita lebih ya, mari kita lebih dalam lagi refleksinya gitu ya. Apa yang merampas
playfulness kita itu. Tentu saja yang merampas itu adalah bagi saya waktu itu ya kebodohan gitu ya. Kebodohan itu melahirkan kemiskinan. Gitu. Kemiskinan. Nah, mestinya setiap hari kemenangan itu bodohnya itu berkurang, miskinnya juga berkurang gitu ya. Artinya kalau kita perayaan 10 kali Idul Fitri itu udah playfulness-nya semakin bertambah lah ya. Bertambah terus gitu ya. Itu perlu ya kita punya apa istilahnya, punya kesadaran akan playfulness itu. Tuh ya. Kurang lebih seperti itu hari kemenangan dari perspektif kesadaran gitu ya. Jadi ada kemenangan itu selalu sikap playfulness gitu ya. Sikap playfulness. Jadi bukan sekedar pertambahan gitu ya. Justru yang saya lihat ya, di masyarakat kita gitu ya. Masyarakat kita itu hari kemenangan itu lebih ke arah pertambahan ya. Juga nanti ujungnya itu pertempuran malah. Ya kan? Jadi justru yang terlihat itu pertambahannya gitu ya. Pertambahan itu kan hal-hal perubahan-perubahan jumlah materi itu namanya kan pertambahan ya kan? Jumlah kuenya bertambah gitu-gitu. Terus saldonya bertempur gitu kan. Saldonya yang bertempur kan. Jadi apa ya? Ya ini kita mesti pikirkan gitu ya. Mesti pikirkan. Ya kan? Yang kita coba lihat ya. Dampak dari pertumbuhan itu. Dampak dari pertumbuhan kan secara pertumbuhan itu kan artinya berkurangnya fragmentasi kan gitu ya. Fragmentasi itu berkurang. Tidak mungkin kita tumbuh tapi fragmentasinya tetap gitu ya. Atau fragmentasinya berkurang. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin bertumbuh kalau fragmentasinya bertambah atau tetap gitu ya. Jadi pertumbuhan itu artinya fragmentasi itu semakin berkurang gitu. Fragmentasi. Nah, pada akhirnya kan kalau fragmentasi itu berkurang gitu ya, kita mestinya itu tidak akan lagi melihat ya sebagai bangsa tiap pemilu ada perpecahan itu kan, tiap pemilu itu kan fragmentasi bangkit lagi kan, tiap tanggal 1 Oktober gitu-gitu, sehari PKI itu kan sebuah fragmentasi sebenarnya kan, fragmentasi. Jadi ini kita bawa kemana nih ya? Hari kemenangan nih, jangan-jangan tuh hari pertempuran gitu ya, atau hari pertambahan gitu ya. Itu sayang sekali kalau kita sebagai, terutama ini umat Islam begitu ya, tidak punya dia gagal mendefinisikan apa yang dia kerjakan gitu ya, apa yang dia lakukan gitu ya. Jadi dia gagal mendefinisikan gitu. Bahkan jangan-jangan tuh aktivitas kita itu didefinisikan oleh pihak lain. Wah, itu perbudakan benar itu. Perbudakan kan seperti itu ya. Esensi perbudakan itu saya mengerjakan sesuatu berdasarkan definisi orang lain gitu. Artinya saya bahkan tidak berhak mendefinisikan
apa yang saya lakukan. Itu kan perbudakan. Ya kan? Coba ini kita refleksi ya. Jangan-jangan tuh kita diperbudak sebenarnya. Tapi kita teriak-teriak hari kemenangan gitu. Ya ini nih perlu kita lihat itu gitu ya. Sama misalnya hari Kartini gitu. Tapi kita merayakan hari yang didefinisikan oleh kaum feminis misalnya. Loh itu siap, tunggu dulu gitu. Jadi kita ini hanya semacam boneka, tetapi ruh dari perilaku boneka tadi kan dari luar gitu kan. Saya khawatir Idul Fitri pun juga kita pahami seperti itu gitu. Maka hilanglah kesucian agama ini ya. Kan repot itu. Kalau perbuatan, kalau aktivitas kita didefinisikan oleh pihak lain. Misalnya oleh pihak, misalnya oleh para importir gitu misalnya. Idul Fitri itu bertambahnya impor daging misalnya. Kita senang gitu ya. Kita senang, lalu ditempel kemana-mana. Kalian merayakan hari kemenangan ya, padahal itu tidak gitu ya. Padahal tidak sama sekali gitu. Ya. Ini membutuhkan apa ya? Membutuhkan ya perubahan kesadaran, perubahan kesadaran. Perubahan kesadaran. Jadi saya khawatir bangsa kita ini dalam setiap event atau momen nasional itu nggak pernah definisikan arahnya kemana gitu kan. Khawatirnya itu. Bahkan mungkin perayaan Hari Merdeka pun juga itu artinya upacara bendera, bukan itu. Kan bukan itu, ya kan. Saya khawatirnya hari kemenangan ini artinya jumlah ketupat yang bertambah seperti logonya itu kan. Kita gantilah logo ketupat itu jadi logo hati gitu ya. Kita minta sama siapa ini ya. Ya kayak gitu tuh yang perlu kita krisis sebenarnya di level itu gitu ya. Kita krisis. Jadi kita hanya modal badan ya kan? Modal badan tapi kesadaran kosong gitu. Itu kan kalau kita melakukan sesuatu tanpa kesadaran itu kan terlaknat ya tuh. Kayak orang sholat, celakalah kita sholat dalam keadaan tanpa sadar, mabuk. Itu kan jangan-jangan tuh kita merayakan Idul Fitri itu dengan kita merayakannya tapi celaka gitu. Kan ada ayatnya itu ya. Ayat apa tuh? Iya, fawaid. Ya, jadi celakalah orang yang sholat dalam keadaan tidak sadar gitu. Lalai gitu ya. Nah, jangan-jangan tuh kita juga di sini sudah kena gitu. Celakalah kita yang merayakan hari kemenangan, tetapi justru yang dilakukan adalah pertempuran dan pertambahan. Kan salah arah kan itu ya, salah arah. Ya, tuh, salah arah. THR habis langsung. THR habis gitu ya. Oke. Terus apa lagi yang paling penting soal hari kemenangan ini? Jadi kemenangannya itu mestinya kita sendiri yang definisikan. Menang itu begini loh, tumbuh. Bukan bertambah apalagi tempur gitu kan. Bisa nggak sih kita sebagai bangsa itu mendefinisikan itu dan kita merayakannya betul gitu. Ya kan? Kita merayakannya. Dan itu setiap tahun berarti kan. Jadi mestinya setiap tahun tuh buruh yang demo itu berkurang gitu kan. Ya karena menang terus dia. Ini kan habis menang terus demo gitu kan. Itu kemenangan macam apa gitu.
ya kan? Nggak terlihat, gitu ya, nggak terlihat. Nggak terlihat. Jadi betul-betul ya di hari kemenangan ini ya kita menjalaninya gitu ya, mengalaminya, dan setelah hari kemenangan itu kita punya referensi lah ya, referensi suasana kebatinan. Mestinya suasana kebatinan ini tidak boleh hilang setelah menang gitu kan. Kita protes. Kita protes. Kenapa suasana batin Lebaran itu hilang setelah Lebaran? Kenapa saya kembali diperbudak? Misalnya begitu. Ya, tuh. Setelah menang lalu kemudian diperbudak. Jangan-jangan tuh kemenangan tuh diberikan. Kemenangan yang diberikan tuh bukan kemenangan. Kemenangan itu adalah hasil pertumbuhan batin gitu. Dia tidak bisa diberikan gitu. Orang misalnya semacam Bilal, ya kan, dia menang gitu. Walaupun disiksa secara fisik, tapi dia menang gitu. Bikin stres yang nyiksa kan. Gila ini orang. Dia apapun juga, dia disiksa apapun dia enggak berubah gitu. Menang dia ini, ya kan? Menang gitu ya. Menang. Jadi semacam itulah ya, kemenangan-kemenangan itu. Jadi terus apalagi tadi itu sudah siapin banyak ya. Terus ketiduran tinggal segini aja yang muncul nih. Tinggal segini yang muncul gitu ya. Nah, yang tadi kita lihat bahwa pertambahan atau pertempuran itu identik dengan fragmentasi ya. Identik dengan fragmentasi. Namanya fragmentasi itu nggak mungkin menang. Dia hanya ya paling-paling kalau dia tempur dia namanya survive. Kalau dia bertambah itu hanya adaptif. Ya, adaptif. Sementara kalau dia wholeness dia pasti kreatif gitu ya. Wholeness dia pasti kreatif. Nah, inilah kemenangan itu bisa dilihat dari kreatif, sikap kreatifnya. Kreatif itu begini. Kreatif itu misalnya seperti ini dunia, gitu ya. Orang yang kreatif itu orang yang mampu merespon dunia dari kesadaran yang melampaui dunia gitu. Itu orang kreatif. Jadi dunia itu dilampaui dan direspon dari kesadaran baru. Ya, jadi kalau kita merespon dunia di dalam dunia itu pasti stres gitu ya. Nggak mungkin bisa playfulness. Playfulness itu kita merespon dunia dari kesadaran akhirat. Nah, kurang lebih begitu ya. Kurang lebih begitu. Itu baru bisa itu playfulness. Jadi dunia itu dialami tapi tidak menjadi gitu kan. Nah, itu mungkin kira-kira definisi kemenangan itu. Kita mengalami dunia tapi tidak menjadi dunia gitu. Tidak menjadi. Kalau kita kan mungkin nggak sempat dialami dunia itu. Kenapa? Tergesa-gesa. Ya kan? Ngalami dunia aja itu udah sempat lagi. Kenapa? Semua harus serba cepat, ya, buru-buru kejar setoran gitu ya. Kejar setoran. Itu udah sempat lagi ngalamin dunia. Makan aja itu udah kalau bisa tuh nasi, ikan, sayur di blender aja baru diminum gitu. Nggak sempat lagi mengalami apa yang disebut makan itu. Ya. Kita kan sarapan energi kan sebenarnya seperti definisi itu kan. Sarapan energen itu kan definisi bahwa kamu tidak boleh lagi mengalami dunia. Ya. Nggak boleh. Cukup ini aja gitu ya. Jadi jauh dari kemenangan. Jauh dari kemenangan.
Yang ada itu robotisasi gitu ya. Robot itu dia berpindah dari satu titik ke titik B, tapi dia nggak pernah mengalami momentum-momentum perpindahan tadi gitu. Itu robot kan? Jangan-jangan tuh kita tidak mengalami mudik, ya kan? Tidak mengalami mudik, tetapi kita hanya berpindah saja dari Jakarta ke Semarang itu, tapi kita tidak nikmati gitu ya, ngegas, ya kan? Itu tuh kita mengalami robotisasi gitu ya, robotisasi. Jadi yang berpindah itu kendaraannya gitu ya, pengalaman kita tidak berpindah gitu, ya kan? Itu juga yang menjadi kritik ya, kritik kita terhadap praktek, terhadap kegiatan sehari-hari terkait dengan atau di seputar hari kemenangan ini gitu ya. Mestinya kita menikmati perjalanan itu. Tapi bagaimana menikmati macet gitu kan? Macet meledak kita tuh. Jadi di mana kira-kira menangnya gitu ya? Mungkin menangnya pas takbiran aja kita tuh. Ya kan? Selebihnya kembali menjadi robot gitu ya. Terus apalagi nih ya yang bisa kita kritisi gitu ya. Nah, atau mungkin jangan-jangan kemenangan itu tidak ada gitu kan. Oh, kalau kemenangan itu sebenarnya ada gitu ya. Ada. Hanya tidak terdefinisi. Ya kan? Karena kalau tidak terdefinisi, kita tidak bisa ukur. Kalau kita tidak bisa ukur, kita tidak bisa kelola kemenangan itu. Jadi dalam kesadaran itu, levelnya tuh kehidupan tuh kan dimulai dari ketersediaan. Ketersediaan. Kemenangan tuh tersedia, kekalahan juga tersedia gitu kan. Jadi level level jadi kehidupan tuh dia selalu tersedia gitu, ketersediaan. Setelah dia tersedia, maka mesti kita naik pada level berikutnya ya. Ini misalnya teman-teman mau bikin bisnis atau mau bangun rumah tangga baru atau mau apalah, mau intinya itu mau tumbuh ya tuh. Jadi skala pertumbuhan itu secara kesadaran itu ada 4 level kan. Pertama dipastikan bahwa itu tersedia gitu. Bahwa itu tersedia. Tersedia ini kan berarti level field of possibility kan. Field of possibility gitu. Apa namanya? Ya tersedia. Available gitu ya. Available. Nah, yang tersedia ini itu harus bisa didefinisikan gitu. Biar dia kemudian tuh possible gitu ya. Nah, ini juga, jadi ini kita coba rame-rame gitu ya, dia mesti didefinisikan. Biar kemudian tuh dia possible gitu ya. Nah, setelah didefinisikan, itu mesti diukur gitu. Mesti dispesifikasi. Misalnya, biar kayak tadi ya, bahwa hari kemenangan itu artinya playfulness. Ya, so definisikan, itu dikunci. Baru ya kita ukur. Perjalanan seperti apa yang playfulness dari Jakarta ke Semarang misalnya. Ya, kita harus ukur. Ya,
baru diukur. Setelah bisa diukur lah, baru kemudian bisa dikelola, gitu ya, dikelola. Nah, tadi kepikiran begini, gitu. Mestinya hari kemenangan itu setiap tahun pertumbuhan definisinya itu kan ya, definisi akan diri, definisi akan hidup, itu dia terus tumbuh, gitu. Ya kan? Saya kira yang ini nih, tahapan-tahapan ini yang tidak kita lakukan, gitu. Justru yang definisikan orang lain. Ya sudah, yang ukur orang lain, yang kelola orang lain. Kita yang merayakan, ya hanya pantas-pantas saja, gitu. Loh, merayain Lebaran loh. Oh iya, taqabbalallah minna wa minkum, gitu kan. Itu kita kayak ya robot, kayak keserupan aja gitu ya, keserupan hari kemenangan gitu. Karena proses ini kita tidak pernah lakukan ya. Sama aja kan misalnya orang berumah tangga gitu kan, dia enggak pernah definisikan, dia enggak pernah ukur, dia enggak pernah keluar, tahu-tahu jadi kakek gitu. Selamat kamu jadi kakek, hah? Sudah kakek gitu kan. Itu tuh celaka kita itu kalau seperti itu. Ya kan? Celaka. Kenapa celaka? Karena enggak sadar akan ketersediaan kemenangan itu, enggak sadar definisi, enggak sadar pengukuran, enggak sadar kelola gitu ya. Jadi saya kira malam ini kita sudah sampai pada, nah ini bagus nih, hari kemenangan itu justru dikapitalisasi oleh orang lain. Wah, nah ini mantap ini ya, Ustadz Gilman ini memang jago mencari istilah gitu ya. Yang untung orang lain. Wah ini luar biasa ini. Justru yang untung itu penjual petasan. Kita impor petasan gitu. Kenapa nggak pukul beduk aja misalnya? Ya kan? Ya betul-betul. Jadi justru kita itu dikapitalisasi. Dikapitalisasi itu artinya kita dibikinkan event untuk mengurangi modal dan aset kita. Ya. Luar biasa. Modal dan aset kita itu disedot secara maksimal di hari kemenangan. Wah, nangis aku, Wes. Iya, disedot tapi dia merasa bahagia gitu. Karena dia sedang merayakan kemenangan itu. Nangis ya kayak gitu. Ini rasanya iPad saya ingin saya banting gitu ya. Ya, dikapitalisasi kita. Jadi itulah hari-hari di mana aset dan modal kita habis-habisan dikeruk gitu. Dan kita merasa menang gitu. Aduh. Itu celaka makanya kita itu. Celaka. Bayangin, bahkan di hari kemenangan pun kita tidak sadar sedang dikapitalisasi. Celaka kita, celaka betul itu ya. Dan untuk menghentikan proses itu gitu ya, kita mesti memahami 4 level ini ya. Saya belum tahu namanya apa ini. Baru ketemu tadi waktu macet gitu ya. Waktu macet, aduh macet lagi gitu ya. Jadi kehidupan tuh mesti disadari segala potensinya gitu ya. Potensi apa namanya? Ketersediaan potensi gitu, available gitu kan ya. Kalau enggak, ya enggak, apa yang mau didefinisikan? Ya kan? Apa yang didefinisikan? Apa yang kau udah enggak definisikan itu udah selesai. Dalam ilmu manajemen kan hanya sampai sini. Semua yang tidak diukur tidak akan bisa dikelola. Tapi untuk diukur itu mesti definisikan dulu.
Dan sebelum didefinisikan, dipastikan dia itu tersedia apa enggak gitu kan. Yang sampai kita udah definisikan ternyata enggak tersedia gitu. Nah, itu konyol. Itu yang disebut dengan mengada-ngada gitu kan. Nah, tersedia kok tapi kita sebut fitur ini adalah gitu kan. Nah, seperti itu. Sama misalnya kita mendefinisikan aku adalah Tuhan. Kan tidak mungkin tersedia itu. Hal semacam itu kan. Tapi kita definisikan diri aku adalah Tuhan gitu kan. Itu kan tidak pernah tersedia fitur semacam itu gitu. Tapi kita mengaku-aku gitu kan. Jadinya megaloman gitu itu. Aduh. Saya kira di hari kemenangan ini ya nggak apa-apa lah kita sebut hari kemenangan. Jangan putus asa. Tersedia soalnya kan. Tersedia. Tahun depan kita lebih hati-hati lagi, mari kita rapikan definisinya, gitu ya, sehingga bisa kita ukur dan kita kelola, sehingga apa yang disebut sebagai hari kemenangan itu betul-betul kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang senyatanya, gitu ya, kemenangan yang senyatanya, bukan kemenangan yang masuk akal gitu. Bukan kemenangan yang masuk akal. Kalau kemenangannya itu masuk akal, itu berarti didefinisikan oleh orang lain gitu ya. Celaka kita kalau semacam itu. Celaka. Maka menutup kuliah malam ini ya dengan inilah ya, bahwa untuk memfasilitasi perubahan, maka yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa fase selanjutnya itu memang tersedia gitu. Lalu kemudian terdefinisi, kemudian bisa diukur, lalu kita bisa kelola. Dengan begitu, sifat kemenangan itu akan bergeser dari kemenangan individu menjadi kemenangan kolektif. Ya. Saya kira itu untuk malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita akan bertemu di acara-acara selanjutnya ya. Tunggu aja informasi selengkapnya di grup. Terima kasih, mohon maaf ya jika ada salah-salah tim Jiwa Sukacita dalam mengemas acara-acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.